Itu main film itu salah satu doaku karena itu cita-cita aku main film tuh. Aku punya idola namanya Om Jo Taslim main film action ya. Dan aku doa kayak Tuhan, aku pengen main film action. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit luar. Tapi awalnya kenapa aku pengen nyanyi ya karena aku lihat papa konser sama Om Andirianto. Ibaratnya aku gak mau kalah sama papa ya. Jadi aku juga pengen jadi musisi, pengen jadi penyanyi. Jehovah Jireh, my provider. Kayak papanya, mamanya, jangan selalu anggap dia anak kecil loh. Dia bisa kita ajak untuk komunikasi supaya untuk berpikiran jauh ke depan dewasa. Anak kecil lebih suka buka sosial media. Sekarang anak-anak zaman now itu kan lebih kecanduan game ya kan? Ya. Kalau kita lihat kemana-mana sekarang gadget, games kan sehingga mereka lupa mengasah potensinya. Awalnya yang waktu papa rebut game gitu aku kayak kenapa sih kan cuma main game doang. Terus papa, Prince, udah kebanyakan main gamenya, stop dulu. Masih mau bermusik atau main game? Prince Putirai sedang ramai diperbincangkan karena perannya sebagai Don di film Jumbo. Dan faktanya, Prince Putirai merupakan putra dari seorang musisi di Indonesia. Ia adalah Lery Putirai. Hari ini di Cahaya Bagi Negeri, kita kedatangan Prince dan ayahnya. So, please welcome, inilah dia, Prince dan ayahnya. Bakatnya Prince ini sebenarnya dari keluarga sudah melihat di usia berapa sih Bang? Sehingga akhirnya wah Prince ternyata punya bakat di drum, dia juga main gitar, dia juga nyanyi. Nah itu bakatnya itu sebenarnya sudah dilihat dari usia berapa? Sebenarnya Prince itu dari usia 1 tahun lah, tapi 2 tahun lah. Yang 2 tahun kita lihat tuh setiap kita bawa ke toko mainan gitu, dia nggak pernah yang namanya minta sesuatu atau nggak tertarik gitu. Ya. Jadi waktu saat kita keluar dari toko mainan ya udah dia biasa aja, dia keluar aja. Tapi waktu saat kita bawa ke toko musik, karena papanya juga maksudnya main gitar atau ini, akhirnya kita bawa di beberapa toko musik gitu. Waktu saat kita keluar dia kayak ngambek, nangis gitu, maunya tuh mau berjam-jam juga nggak apa-apa deh di toko musik buat dia. Akhirnya terlihat waktu saat ya biasanya habis pelayanan minggu dia pengennya tuh selalu pegang drum. Oh itu udah terlihat ya? Selalu pengen drum. Akhirnya kita ya udah deh beliin drum kecil-kecil, drum yang kecil. Beliin, dia suka banget. Setiap hari dia pasti pegang. Wow. Karena setiap hari dia pegang, kita dengerin lagu lah, kita dengerin nih ikutin. Akhirnya berkembangnya dia sempat les di umur 7 tahun. 8 tahun 8 tahun gitu. 8, les. 9 terus. Tapi karena pandemi habis itu berhenti les. Drum ini berarti? Les drum berhenti les, ya udah kita pokoknya drumnya kamu udah bisa lah, paling nggak papa udah tahu kamu bisa, jadi kamu sering-sering denger lagu aja, ikut-ikutin mainnya, lihat-lihat YouTube apapun itu supaya kamu bisa lebih main drum. Cuma kalau memang nyanyinya dia lihat saat itu papanya sempat konser dengan salah satu bank sama Andirianto, papanya sempat konser ikut ini. Terus dia lihat, Prince-nya ikut lihat nonton konsernya. Habis itu hari Minggunya, konsernya hari Sabtu, hari Minggunya dia nyanyi lagu yang sama yang papanya nyanyi. Dia tiba-tiba hafal aja. Dia nyanyi sama opanya, direkam dengan Regina. Oh sama itu awalnya tuh berarti ya? Awalnya. Direkam sama Regina, terus habis itu diposting, viral lah. Cuma memang dari 2 tahun kita udah buatin Instagramnya Prince. Untuk papa mamanya udah buatin. Memang nggak ada planning apa-apa, kita cuma berharap untuk nanti waktu saat dia dewasa, dia ada loh kenang-kenangannya yang namanya video. Memori, foto-foto videonya ya. Memori itu. Nah Prince, apakah ketika memutuskan untuk, tadi musik tuh, karena lihat papa musisi nih. Sebenarnya sampai sekarang aku masih memutuskan untuk ngelakuin nyanyi, terus main drum, pokoknya gitar semuanya. Tapi awalnya kenapa aku pengen nyanyi ya karena aku lihat papa konser sama Om Andirianto. Terus iya tiba-tiba besoknya tiba-tiba tuh aku hafal lagunya benar-benar dari awal sampai akhir.
Terus akhirnya direkam dan lumayan viral. Cintamu senyaman mentari pagi. Tapi secara pribadi gimana nih Bang, lihat bakatnya dia gitu kan? Karena kan banyak orang tua sekarang tuh kebingungan nih, bakat anak saya apa sih gitu. Nah dari secara pribadi keluarga tuh gimana melihat bakat-bakat terpendamnya Prince itu, caranya gimana? Sampai saat ini sih kita cuma, maksudnya apa yang Prince mau, kita sebagai orang tua cuma ngedukung gitu. Maksudnya kita ngedukung. Waktu saat dia suka main drum, kita cuma lihat suka main drum, ya udah. Kalau memang kita mampu, keadaannya maksud kita mampunya cuma beli drumnya, drum mainan nih gitu. Ya pokoknya kita support. Dan apapun yang kita janjian, ibaratnya papa mamanya tuh selalu janjian gini. Apapun yang anak lakukan jangan dibilang, jangan. Malu kamu buat kayak gitu. Gitu. Kita selalu yang namanya gini, lebih baik kita tuh transfer hal-hal yang positif aja ke anak kita gitu. Maksudnya kita transfer ini. Walaupun dia ngelakuin suatu kesalahan, awalnya kita bilang ini, wah keren. Tapi kita bisa dibalik itu kita bisa bilang ini, itu keren. Tapi coba deh kalau kamu lakuin ini, lebih keren atau enggak? Gitu maksudnya. Jangan, karena buat kita gini, kita sepakat yang namanya jangan kasih predikat ke anak. Predikat maksudnya? Predikat yang negatif. Oke. Karena kita orang tua seringnya menjudge anak ya. Kamu nggak bisa gitu ya. Entah kamu nggak bisa atau anak melakukan kesalahan, kita dengan gampang mengeluarkan kata bodoh. Yes. Bodoh itu paling hal yang maksudnya dari kata yang semua kata yang kasar itu halus banget. Yep. Aduh bodoh banget sih kamu. Cuma Prince 11 tahun lebih, hampir 12 tahun, papanya, mamanya itu nggak pernah keluarin kata itu. Kita janjian di dalam rumah, kita nggak pernah mau keluarin kata itu. Karena buat kita, predikat itu yang bakalan ke-recall nanti di saat dia besar. Iya, apalagi di usia-usia dia masih saat ini ya. Benar, predikat itu yang bakalan ke-recall. Nanti waktu saat nanti dia ngalamin satu masalah, yang harusnya dia bisa berpikir untuk yang namanya, bisa nih selesain solusinya. Pasti bisa gitu. Karena orang tua, gua nggak pernah bilang gua bodoh. Gua pasti bisa untuk cari solusinya. Kalau kita kasih predikat, yang harusnya dia bisa kerjain, ke-recall tuh. Emang gue bodoh sih dalam hal ini. Ya, gitu. Itu yang kita nggak pernah mau untuk lakuin itu ke Prince. Sampai saat ini puji Tuhannya kita tidak pernah lakukan itu ke Prince. Kita kan melihat sekarang banyak juga orang tua ya, apalagi dari latar belakang budaya kan. Sering ibaratnya mereka mengeluarkan kata-kata yang akhirnya menyakiti anaknya gitu. Ya. Nah, kalau secara pribadi abang gimana melihat? Kenapa itu tidak misalnya di awal memang sudah sepakat untuk jangan ada kata-kata itu, kita harus kata-kata iman, kata-kata positif atau seperti apa Bang? Kita belajar kan maksudnya kalau saya tuh dari keluarga yang lumayan keras lah. Dengan yang namanya tutur katanya ya ibaratnya makian atau sekedar bodoh itu hal yang biasa. Dan kita nggak mau ambil sakit hati. Tapi dengan berjalannya itu kita belajar kalau saya belajar dari diri sendiri gitu maksudnya. Oh kadang yang kita ketemu satu titik yang masalah, ternyata ke-recall ya apa yang orang tua kita ucapin, tidak menyakiti, tapi cuma ke-recall aja. Dan itu yang buat jadinya halangan, jadi kayak ada batasan untuk kita ngelakuin dobrak sesuatu yang kita bisa sebenarnya lebih berkembang lagi. Tapi karena ada kata-kata itu kayak, oh iya ya, gue emang gak bisa lagi di poin ini. Memang gue kurang lagi di poin ini. Itu yang akhirnya kita janjian berdua, nggak boleh ya kita lakuin itu karena kita bukan cuma sekedar percobaan, tapi kita mau tunjukin kalau maksudnya biar orang lihat juga keluarga kita, oh ternyata didikan ini berhasil loh, gitu maksudnya. Didikan ini lumayan berhasil loh. Memang untuk keberhasilan keluarga ataupun ini masih banyak poin-poin yang harus dilihat gitu maksudnya. Tapi paling tidak untuk didikan yang namanya ngomong positif ke anak nggak ada salahnya kok. Sama aja sebenarnya ngomong positif itu adalah kita ngomong iman lah ya. Ya. Kita perkatakan iman buat dia, Prince kamu keren, kamu sukses, kamu akan dipakai Tuhan luar biasa kan. Nah yang dibutuhkan orang-orang tua sebenarnya memperkatakan itu Bang. Ya. Orang tua kadang memaksakan anaknya harus jadi A, jadi B gitu ya. Nah gimana nih, karena ini kan Prince kan berarti pilihan dia sendiri, orang tua support, ngedukung apapun bakat Prince didukung gitu. Nah gimana dengan misalnya kalau menurut abang secara pribadi orang tua yang kadang memaksakan kehendak kepada anaknya? Sebenarnya sih orang tua yang memaksakan kehendak
Tapi tujuannya sih sebenarnya benar mereka ya. Nggak ada yang salah dengan orang tua juga memaksakan kehendak supaya anaknya jadi seperti itu. Memang ya yang mereka pikirin kan masa depan anaknya. Jadi mereka pengen banget, ayo kamu jadi ini supaya mereka udah berpikir untuk ke depannya, wah ini pasti maju nih anaknya. Cuma memang ada juga anak yang tidak bisa, kan karakter anak beda-beda. Sampai sekarang juga kita juga sama Prince juga, Prince akhirnya sekarang suka sih main game di handphone gitu. Main game di handphone. Tapi sampai saat ini kita suka bilang gini Prince masih mau bermusik atau main game? Nggak bisa kamu jalanin dua-duanya soalnya. Nggak bisa kamu yang namanya kamu pilih bermusik sedangkan kamu main gamenya 6 jam, bermusiknya cuma 5 menit atau 10 menit. Itu hal yang mustahil kamu jadinya profesional di dunia musik. Kita selalu bilang Prince, pilih kalau mau main game, kita jual semua alat musiknya, kita tinggalin musiknya, kita beli alat game yang terbagus supaya kamu jadi pemain game yang profesional. Langsung ngomong gitu ke Prince? Memang dari kecil kita udah biasain, maksudnya kayak papanya, mamanya, jangan selalu anggap dia anak kecil loh. Dia bisa kita ajak untuk komunikasi yang namanya supaya untuk berpikiran jauh ke depan dewasa. Gitu. Oh berarti udah bisa ya dia menentukan Prince. Ya karena kan kita lihat sekarang anak-anak zaman now itu kan lebih kecanduan game ya. Kalau kita lihat kemana-mana sekarang gadget, games kan sehingga mereka lupa mengasah potensinya. Nah Prince waktu diajak diskusi kayak gitu, kenapa kamu pilih musik dibanding games? Karena aku suka bermusik sih. Game, aku tetap pengen main game, tetap buat hiburan. Cuma Papa ngomong kayak gitu kalau aku lagi main gamenya kelebihan atau kayak gimana yang kayak tadi Papa bilang. Main game 6 jam tapi latihan musik cuma 5 menit, 10 menit. Jadi aku tetap suka musik, cuma mungkin sekarang game buat hiburan aja. Ya itu gimana Prince? Karena kan banyak sekarang orang kecanduan nih ya. Apalagi usia-usia 11 tahun kita lihat sekarang semuanya games, apalagi ada sosial media, Instagram. Gimana kamu tahu bahwa wah ini saya udah kelebihan, saya harus bermusik. Itu caranya gimana dari Prince secara pribadi? Kalau aku tetap masih dikasih tahu Papa sih, cuma kadang juga ada kesadaran sendiri kayak, kayaknya ini main gamenya udah kebanyakan, jadi aku taruh HP dulu misalnya, terus aku biasa suka main piano di rumah kayak gitu. Kalau misalnya Prince mulai kecanduan games, gimana caranya untuk bisa bilang sama dia, Prince, ingat tujuan kamu, ingat visi kamu, seperti apa? Kalau jadi untuk ingetin anak, kalau buat saya itu untuk ingetin anak tuh jangan satu kali, gitu maksudnya. Jangankan cuma anak, kita ngingetin siapapun itu jangan cuma satu kali, karena waktu saat kita stop untuk ngingetin, yang ketujuh kita stop, kita nggak pernah tahu ternyata yang ke-8 kalau kita ingetin dia berubah. Tapi kita yang sialnya kita yang 7 kita stop gitu maksudnya. Jadi Prince kita nggak pernah lupa untuk ingetin Prince. Udah kebanyakan main gamenya, stop dulu. Kalau nggak ambil handphonenya. Gini. Mau dia kesel, selalu kita cuma bilang ini, paling keselnya cuma 5 menit nak, paling keselnya cuma 10 menit. Daripada papa harus lanjutin kamu, papa diemin kamu, tapi dampaknya bakalan ke depan, bakalan berantakan malah nanti semuanya. Gitu. Kita selalu ingetin Prince yang untuk pilihan aja sampai hampir tiap tahun mungkin kita ingetin. Bahkan kalau dia udah mulai main game ini, ayo maunya gimana? Mau main game atau main musik? Atau ada pilihan lain? Kalau mau pilih apapun yang kamu pilih, papa sebagai orang tua, mama sebagai orang tua itu cuma bisa ngedukung aja. Tapi kita maunya pilihan kamu harus tanggung jawab dengan pilihan kamu. Harus menjadi yang profesional, apapun itu. Mau gamers, ayo gamers profesional. Oh berarti saat itu antara pilihan musik atau games itu Prince sempat ada di dua sisi itu? Iya. Seperti apa? Prince sempat yang namanya, main gamesnya kalau bisa setiap hari ambil handphone. Kalau bisa gitu. Sampai akhirnya sekarang Prince tuh bukan yang namanya akhirnya handphone itu jadi kayak kebutuhan utamanya dia. Enggak. Handphone kalau udah dia main nih, habis baterainya, 3 hari, 4 hari dia nggak charge, bodo amat. Kayak gitu maksudnya, dia udah gitu maksudnya dia. Nah itu gimana Bang cara mengajarkan sehingga dia bisa mengerti itu kan? Karena banyak orang tua mungkin struggle tentang itu kan. Banyak anak-anak yang kecanduan main games. Nah mungkin dari pengalaman atau perjalanan saya pribadi gimana untuk ibaratnya bisa akhirnya melepas games itu dari sisi Prince? Gimana ya Prince? Cuma memang anaknya juga nggak terlalu
karena nggak kecanduan, belum sampai kecanduan mungkin ya, belum sampai kecanduan, kita udah orang tua udah lebih, jangan, nanti kecanduan malah bahaya. Nanti kalau kamu ini, kita juga suka lihat kalau misalnya di media sosial gitu, anak yang kecanduan dampaknya gitu. Kita kadang-kadang dari dia kecil kita lihat nih, ini anak kalau kecanduan dampaknya seperti ini loh. Gini, kalau kamu terus-menerus kayak gini, ini yang bisa berdampak. Dan kita selalu buka diskusi sama Prince. Apapun yang Prince mau tanya, apapun itu, mau soal game atau soal apapun itu, tanya ke papa, tanya ke mama. Kalau papa nggak tahu jawabannya, kita googling sama-sama. Supaya papa ada komunikasi yang benar-benar keterbukaannya ya. Kalau kamu nggak suka sama papa, apapun yang tingkah laku papa, apapun yang kamu nggak suka, boleh kamu punya hak sebagai anak untuk ngomong sama papa. Papa nggak ambil haknya kamu, dan haknya kamu juga hak bermain juga papa nggak akan ambil. Tapi kalau udah berlebihan pasti papa kasih tahu. Dia punya hak untuk main kok. Dia anak-anak namanya. Nah itu gimana Prince? Ketika papa marah mungkin kesel karena Prince kebanyakan main games, biasanya lebih marah sering atau kayak gimana? Aku awalnya yang waktu papa rebut game gitu, aku kayak kenapa sih, kan cuma main game doang. Terus papa yang tadi terus kayak papa bilang main game berapa jam, terus aku lupa waktu. Sampai kayak aku lupa mandi, sempet aku lupa mandi malam-malam tuh harusnya buat kesehatan kan. Jadi aku tuh kayak mikir lagi, oh iya ya kelebihan aku main gamenya, begitu. Nah sekarang gimana cara membaginya Prince? Kalau secara pribadi kan cara membaginya agar Prince bisa tahu prioritas nih. Sekarang kan kamu musik juga iya, nyanyi juga iya dan lain itu gimana? Akhirnya untuk melihat waktunya kan aku banyak main gamenya, jadi main gamenya aku kurangin, belajarnya waktunya aku naikin sedikit, jadi seimbang lah sesuai dengan pokoknya diprioritaskan ya kalau kata papa. Kita lihat kan ketika anak tidak menurut orang tuanya membentak tapi abang mengajak diskusi gitu. Nah kenapa sih? Apakah memang dari awal bahwa diskusi itu atau ngobrol sama Prince itu solusinya atau seperti apa sih? Yang kita papa mamanya selalu yakinin gitu, maksudnya komunikasi itu yang buat jadinya deket. Kalau nggak bisa komunikasi, kita nggak bisa yang namanya sebagai orang tua, kita juga harus sadar gitu. Kita orang tua mungkin ada poin yang salahnya. Kita orang tua ada yang namanya nggak sesuai karena zaman itu berubah. Nggak bisa kita dengan pemikiran kita yang stuck di tahun 90 atau 2000 awal gitu maksudnya. Terus kita mau coba didik anak kita dengan pola yang kayak gitu. Enggak, kita harus tahu gitu maksudnya. Mungkin sudut pandang anak kita mungkin lebih benar. Kenapa kita nggak open aja sih secara komunikasi, diskusi supaya ini. Jadi kita juga tahu gini apa yang anak kita mau. Nggak selalu kita harus paksakan apa yang kita mau. Iya sebagai orang tua juga mendengar apa maunya dia ya, bukan hanya memaksakan gitu ya. Nah tapi kemarin tim kita juga sempat kepoin Instagram ya. Instagramnya Prince, semua keluarga pernah bilang kayak gini, nggak bisa minta anak jadi baik kalau orang tuanya nggak kasih contoh. Itu bener banget sih, kalau orang tua jadi contoh, akhirnya ya udah yang kita lakuin cuma kayak papa mamanya nggak, ya tadi kayak untuk ngomongin tuh selalu perkataan yang positif, perkataan iman untuk Prince, itu yang jadi contoh dan kita maksudnya kita nggak mau tutupin yang namanya kalau ya memang rasa sayang papanya ke mamanya gitu maksudnya. Ya harus ada implementasinya, ada buktinya gitu. Di depan Prince juga kita maksudnya kayak peluk mamanya atau ini. Supaya Prince tahu gini, ini loh, ini istri yang nantinya kamu juga belajar dari papa untuk menyayangi istri. Mamanya juga begitu. Nanti istri kamu juga harus melakukan itu ke kamu. Maksudnya sayangi kamu. Nah hidup keluarga, hidup berkeluarga gitu. Apapun mau salahnya keluarga atau enggak salahnya mamanya ini, ya maafin. Kita harus terima karena memang kita nggak bisa yang namanya, kita nggak bisa prediksi apa kata orang, dia bisa nyakitin kita. Tapi yang bisa kita kontrol yaitu hatinya kita. Kita bisa maafin orang atau kita nggak maafin itu tergantung hatinya kita. Kita bisa baik sama orang dan kita selalu bilang sama Prince atau enggak, kita keluarga kita bilang gini, kita berbuat baik atau kita berbuat apapun, ya baik sebaik-baiknya sama orang itu bukan karena orang itu baik, tapi karena memang kita belajar untuk jadi orang baik. Itu aja sih yang kita temenin selalu ke Prince. Nah kalau Prince nih sehari-hari kan
sering ngobrol sama bapak, mama juga. Yang Prince lihat apa sih keteladanan atau contoh yang sering melihat mama papa juga pelayanan? Ada hal apa lagi yang Prince pelajari, misalnya doa bareng kah, saat teduh kah, atau apa yang dilakukan sehari-hari sama keluarga bersama Prince? Kita setiap malam, karena memang aku masih jujur aku belum tidur sendiri, jadi aku tuh setiap malam tuh jadi kita kayak buat kita pegangan tangan bareng, terus kita doa malam tiap hari. Habis itu kita tidur, dan juga kalau lagi makan bareng kita doa, kalau lagi ada yang sakit kita doa bareng kayak gitu. Nah, kenapa Bang harus ada doa bareng ini? Apakah dari awal memang keluarga kita harus saat teduh atau doa bareng, atau contoh-contoh hal-hal rohani apa yang selalu ditanamkan ke Prince? Karena kan kita tahu kan bahwa nilai spiritual rohani itu kan dilihat dari orang tuanya kan. Dia mencontoh dari papa mamanya atau seperti apa? Kalau doa bareng tuh karena cuma itu doang sih yang bisa kita lakukan, yang maksudnya dalam keluarga untuk ngebangun keluarga yang baik, untuk ngebangun keluarga yang baik, ya dasarnya yaitu doa. Dasarnya yaitu doa. Jadi waktu saat Prince ini mungkin akhir-akhir ini akhirnya kadang-kadang dia udah pulang udah malam ini, ya udah Prince sudah harus tidur gitu, papanya lagi gimana. Cuma kan dulu, dan kalau kita ada waktu sempat, kita pasti dasarnya berdoa itu bersyukur apa yang kamu udah laluin hari ini, bersyukur apa yang keluarga kita udah laluin hari ini, dan ya apa yang kamu mau minta aja, belajar untuk kayak memperkatakan minta sama Tuhan aja gitu. Minta aja sama Tuhan. Jadi selama ini kalau kita selalu ajarin Prince juga gini, Pak mau ini dong, doain aja. Nah, apa yang kamu doain dijawab sama Tuhan. Kan tadi papa mama ngajarin kamu doa aja, minta sama Tuhan. Itu main film itu salah satu doaku, karena itu cita-cita aku main film tuh, dan aku kayak doa, Tuhan aku pengen kayak aku punya idola namanya Om Jo Taslim, main film action ya, dan aku doa kayak, Tuhan aku pengen main film action, tapi pokoknya sampai sekarang aku juga masih doa, Tuhan aku pengen main film, Tuhan aku pengen main film, dan juga sampai sekarang aku masih doa, Tuhan aku pengen punya adik. Gitu. Jadi ada yang dijawab, ada yang belum dijawab. Betul. Tapi kalaupun memang udah dijawab, mungkin jawabannya tidak kali sama Tuhan gitu, dari Tuhan jawabannya tidak. Tuhan juga, waktunya ya? Tuhan, dan kita selalu tanamin ke Prince gini. Dia selalu minta punya adik gini. Kita bilang ini, tapi Tuhan yang tahu yang terbaik ya Prince ya. Kalaupun sampai nanti kamu besar dan papa sama mama udah nggak bisa, maksudnya sudah waktunya sudah lewat untuk mempunyai anak, it's okay. Itu keputusan Tuhan, dan kita harus hargain keputusan Tuhan. Dan kamu tadi bilang minta film tadi, Tuhan jawab dong. Film kamu aja sekarang sudah jadi nomor 2 nih terbaik di Indonesia kan, hits kan. Nah, siapa tahu bukan jadi Jo Taslim, kamu bisa jadi lebih mendunia lagi kan. Amin. Ya karena benar ya, kita percaya apa yang kita perkatakan, apa yang kita doakan akan dijawab Tuhan pada waktunya kan. Karena tadi Prince bilang ya karena mungkin papa menanamkan sama mama menanamkan nilai-nilai itu kan, berdoa. Nah, apalagi yang kamu doain? Apakah kemarin sama Adi MS juga salah satu yang kamu doain? Berkolaborasi sama musisi-musisi, atau apalagi yang kamu doain dijawab sama Tuhan? Yang aku doain waktu saat aku masih kecil adalah aku pengen jadi penyanyi profesional, pengen jadi pokoknya pengen dikenal banyak orang, dan puji Tuhan sekarang aku sudah lumayan dikenal oleh banyak orang. Tadi kita kepo Instagram, ya kan? Kita lihat tadi ada festival namanya yang diadakan salah satu itu. Nama kamu di line up loh. Bayangin aja nama kamu di line up artis Korea tuh, satu di situ. Tiba-tiba ada Lyodra, ada nama kamu Prince Putirai. Kamu udah ngeliat belum itu kan? Udah. Kalau kita tahu tuh line up di situ tuh orang-orang besar semua. Aku tetap mau doa sama Tuhan semua keinginanku. Ya Tuhan tahu yang terbaik, tapi puji Tuhan salah satu dari doa aku pengen berkolaborasi dengan orang banyak yang hebat-hebat, yang juga memuliakan nama Tuhan. Pokoknya aku pengen, dan akhirnya Tuhan menjawab doa aku. Nilai-nilai rohani apa sih yang selalu ditanamin oleh orang tua atau kepada Prince secara pribadi agar
Karena pertama kan dia tadi doa, perkatakan firman kayak gitu kan. Kalau nilai rohani tuh yang kita belajar dari rohani cuma sesimpel ini, udah Tuhan baik kok nak. Gitu maksudnya, Tuhan baik. Apa yang kita alamin itu semuanya itu karena Tuhan. Kita bisa sampai di titik ini atau Prince bisa sampai di titik ini karena Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan ya bersyukur aja nak. Bersyukur aja gitu maksudnya. Kita sampai akhirnya berapa bulan lalu ya? Tahun lalu lah ya, November dia keluarin lagu ciptaan opanya sendiri. Anugerahmu memang kita ini, karena memang kita juga minta dari Opa kayaknya ini cocok juga untuk Prince lagunya. Opanya bilang iya cocok ini. Dan mau menunjukkan kalau ini loh Prince, lagu ini nih cocok buat kamu. Karena semua yang terjadi di hidup kamu itu karena anugerah Tuhan. Berarti bukan karena kuat dan gagah, Enggak. bukan karena orang tuanya, tapi karena anugerah Tuhan. Iya. Kenapa Bang? Kenapa bilang itu anugerah Tuhan? Latar belakang papanya juga nggak baik, bukan orang baik gitu maksudnya. Bukan jahat juga, tapi biasa aja. Latar belakang apa? Latar belakang pendidikan mungkin, latar belakang pergaulan mungkin gitu maksudnya. Kita nggak punya role model, kita nggak punya contoh juga yang baik untuk mendidik Prince. Begitupun mamanya gitu maksudnya. Jadi kalau sampai Prince di titik ini kita ngerasa gini, oh iya ya, kita berubah tuh karena Tuhan. Dan kita bisa mendidik Prince itu juga karena Tuhan berarti. Karena hidup kita zaman dulu itu kayaknya kalau gua lihat yang namanya flashback ke belakang gitu. Masa sih gue punya anak kayak gini? Bisa kayak gini maksudnya. Kayaknya layak aja enggak kayaknya gitu maksudnya. Tapi ya udah. Ya Tuhan ada untuk melayakkan kita, jadinya Prince ada. Jadi karena Tuhan udah layakin gua. Itulah yang akhirnya dia mengeluarkan single Anugerah itu ya, karena semua ini berasal dari Tuhan. Benar. Biar mengingatkan bahwa semua kembali ke Tuhan ya. Ya. Oke Bang, ini sekalian promosi lagu rohani kan, karena kita juga program rohani, nanti mungkin kita akan taruh itu di semua platformnya kita. Boleh nggak nih duet sama bapaknya bagian rapnya aja lagu kamu, sekalian promosi lagu rohani kamu? Oke. Ini Anugerahmu, sebelumnya ini ciptaan opa aku, Opa Ricky Putirai. Oke, kita nyanyi berdua ya. Ku bersyukur kepadamu buat kasih dan setiamu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku bersyukur kepadamu buat segala kebaikanmu yang selalu mengalir di hidupku. Bisa lihat di mana sekarang kamu promosiin? Ya pokoknya lagu Anugerahmu bisa didengar di semua platform digital. Jangan lupa dengerin, pokoknya intinya semua itu karena anugerah Tuhan. Wow, betul banget ya. Semua itu anugerah Tuhan, Tuhan yang akan bukain pintu-pintunya lagi ya. Betul. Oke, tapi secara pribadi mungkin arti Yesus bagi keluarga atau bagi Prince atau bagi Papa itu apa sih? Mungkin boleh dari Yesus secara pribadi bagi keluarga ini, dari semua tadi yang diceritain masa lalu dan lain-lain, tapi Tuhan bawa di titik yang sekarang. Yesus segalanya sih di keluarga ini. Itu aja sih. Karena Yesus ya. Keluarga ini ada sampai di titik ini, ya semuanya karena Yesus. Sebelum lanjut lagi kita ngobrol sama Prince dan ayahnya, kita juga mau mengajak kalian untuk menyaksikan satu video dari dampak pelayanan CBN. Perkenalkan, nama saya Ibu Dorcas, asal dari Madiun, Jawa Timur. Ketika pandemi COVID yang lalu, keluarga Ibu Dorcas menghadapi kesulitan ekonomi. Yang ia miliki hanyalah sebuah mesin jahit tua dan sedikit pengalaman menjahit sederhana. Menurut pengakuan Ibu Dorcas, penghasilan dari menjahit tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Pas kena corona itu kan, COVID itu, otomatis kan suami kerja nggak jalan sama sekali. Karena suami kerja jadi sopir ke bandara kan memang ditutup total transportasi waktu itu. Suami sama sekali nggak bekerja ya 1 tahun lebih, jadi memang tuntutan ekonomi. Obor Berkat Indonesia mendengar kesulitan Ibu Dorcas melalui komunitas GBI Rock Madiun.
dan kemudian memberikan bantuan modal usaha berupa peralatan mesin jahit yang baru kepada Ibu Dorcas dan beberapa ibu lainnya di komunitas ini. Saya kemarin sempat berpikir ya itu mungkin jalan yang Tuhan kasih ya. Ada bantuan mesin datang ya saya langsung beranikan diri untuk buka permakan itu, buka plang. Ya puji Tuhan langsung 1, 2 orang datang. Mungkin mereka cocok, kembali dari mulut satu mulut itu bisa banyak orang yang datang juga. Yang dilakukan OBI ya setelah memberikan bantuan mesin itu monitoring ya Kak, terus seperti membantu cara pengelolaan uang, terus diajari juga pembukuan. Jadi kita rutin bikin pembukuan supaya kita juga tahu keluar masuknya uang itu seberapa. Berkat ketekunannya, perlahan-lahan Ibu Dorcas bisa mengembangkan usahanya. Kalau dari peralatan menjahit ya, dulu kan memang cuma mesin jahit aja. Terus sekarang ya sudah ada mesin obras sendiri. Jadi kalau kita jahit permak itu nggak harus keluar lagi. Kalau dulu kan mesti kita ngobras keluar, cari obrasan di luar. Tapi sekarang puji Tuhan sudah ada di rumah juga. Ya dengan adanya usaha ini juga untuk kebutuhan sehari untuk makan ya, makan kami sehari-hari, belanja kami sehari-hari juga sudah bisa dipenuhi. Beberapa waktu yang lalu, Obor Berkat Indonesia memberikan kesempatan pemesanan ornamen Natal dalam jumlah yang besar kepada Ibu Dorcas dan beberapa ibu penjahit lainnya. Kalau boleh cerita dari pengerjaan ornamen yang pertama itu, hasilnya saya bikin buat melunasi hutang yang kecil-kecil itu Kak. Jadi hutang itu sudah tidak ada. Dari yang pertama itu, terus kemarin yang kedua dari pengerjaan ornamen itu karena jumlahnya memang double ya Kak, double. Ya puji Tuhan ya saya buat tambah kontrak ini lagi 2 tahun ke depan, saya nggak mikir kontrakan rumah. Terus satu lagi ada kendaraan meskipun second ya Kak, pokoknya bisa jalan ya kita buat keluarga lah. Ya puji Tuhan lah sangat berdampak, sangat berpengaruh. Peranan dan dukungan komunitas juga sangat dirasakan oleh Ibu Dorcas untuk tetap semangat menjalankan usahanya. Saya sangat bersyukur karena dalam komunitas kami ini kita bisa sharing, kita saling bisa menguatkan, kita saling bisa tukar ide satu sama lain, kira-kira perkembangannya gimana. Ya kami bersyukur dengan komunitas ini kita sama-sama bertumbuh dan berkembang. Untuk OBI, secara pribadi saya mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan, atas bimbingan yang diberikan kepada saya selama ini, sehingga saya boleh ada sampai saat ini. Harapan saya untuk OBI ke depannya lebih banyak lagi yang dijangkau oleh OBI, supaya OBI menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Oke, Prince, kita dari Cahaya Bagi Negeri mengucapkan terima kasih sudah mau diundang di podcast kita. Kita percaya Prince dan keluarga akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Ini kita ada, nanti kamu buka aja nggak apa dari Cahaya Bagi Negeri karena pelayanan CBN atau Cahaya Bagi Negeri didukung oleh banyak orang-orang yang ya misalnya mitra-mitra gereja, orang-orang yang mau untuk menyebarkan kabar baik ke seluruh Indonesia. Go therefore and make disciples of all nations. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kamu dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak. God bless you ya. God bless you juga. Terima kasih. Cahaya Bagi Negeri.